John Wick, that's right. I'd like to make a dinner reservation for 12. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini saya akan merangkum suatu film tentang pembunuh bayaran kelas kakap yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu John Wick. Film pertama kali dirilis pada tahun 2014 dan sudah memiliki 3 sequel, yaitu John Wick 2 dan John Wick 3 Parabellum. Film ini menceritakan tentang perjalanan pembunuh bayaran terbaik di dunia yang sudah pensiun namun harus terpaksa masuk lagi ke dunia bunuh-bunuhan setelah istri tercinta wafat. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film dibuka dengan menunjukkan kondisi John yang penuh luka turun dari mobil dan ia pun mengambil ponsel dari saku jasnya dan melihat video kenangan bersama sang istri. Lalu film menunjukkan keadaan John di rumah pasca sang istri meninggal. Di sini terlihat bahwa John sangat terpukul atas kepergian sang istri. Ia nampak galau dan sangat kesepian. Kemudian scene berpindah ke pemakaman istri John. John bertemu dengan kawan lamanya, yaitu Marcus. Dan Marcus diketahui adalah rekan satu profesi John, atau bisa dibilang Marcus adalah pembunuh bayaran. Goodbye, John. Di rumah, John menerima sebuah kiriman dan ternyata paket itu adalah anjing yang diberikan oleh sang istri kepada John agar John tidak merasa kesepian. Your best friend. Keesokan harinya, John memutuskan pergi dengan mengendarai mobil kesayangannya, yaitu sebuah Mustang. Dan John pergi ditemani sang anjing. John berhenti untuk mengisi bahan bakar. Ia bertemu dengan pemuda tengil dan pemuda tengil itu tertarik dengan mobil milik John. Ia berusaha menawar mobil milik John, namun John enggan menjualnya. Kesal karena John tidak ingin menjual mobilnya, pemuda itu memaki John dengan bahasa Rusia. Dan ternyata John mengerti bahasa Rusia dan ia menghiraukan pemuda itu dan pergi meninggalkannya. Setelah itu, John pergi ke sebuah landasan udara untuk menghibur dirinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di tengah tidurnya, John terbangun setelah anjingnya seperti mengetahui ada yang masuk ke rumahnya. Dan benar saja, John kedatangan sekelompok pencuri. Tidak lain tidak bukan pencuri tersebut ialah pemuda yang ia temui di pom bensin. Dan dengan tanpa pengetahuan, pemuda tengil itu membunuh anjing John dan mencuri mobil Mustang milik John tanpa tahu resiko apa yang akan ia hadapi. Pemuda itu mencuri dan membawa mobil John ke rekan kerja ayahnya untuk mengganti plat nomor mobil John. Dan tak selang lama, John pergi menemui Aurelio, orang yang sama yang pemuda itu temui. Tidak mau ambil resiko dan ia tahu siapa John, Aurelio memberitahu identitas pemuda itu. Pemuda tersebut bernama Yosef, putra mafia Rusia yang pernah menugaskan John dalam misi mustahil. John meminta sebuah mobil untuk dapat merebut kembali mobilnya dan balas dendam kepada Yosef. I need a ride.
Kemudian kita diperlihatkan ayah dari Yosef yaitu Vigo. Ia menelpon Aurelio setelah diberitahu apa yang terjadi. Vigo terlihat sangat gundah gulana. Vigo segera meminta asistennya untuk menelpon anaknya untuk datang ke tempat ia berada sekarang. Dan dengan tengil, Yosef masuki ruangan ayahnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Terjadi perbincangan antara ayah dan anak. Tanpa basa-basi, Vigo langsung memukul perut sang anak. Yosef masih belum tahu dengan siapa ia berurusan. Vigo bercerita bahwa Yosef berurusan dengan John Wick, pria yang mempunyai julukan Baba Yaga, dan John juga dikenal sebagai pria yang tekun dan berkomitmen. Vigo pernah melihat John membunuh 3 orang dengan sebatang pensil. Yosef dengan bodohnya atau tidak tahu siapa yang ia hadapi masih berusaha untuk memperbaiki masalah yang ia perbuat. Pada akhirnya Vigo meminta Yosef untuk pergi menyelamatkan diri. Lalu Vigo berusaha menelpon John untuk mencoba bernegosiasi, namun tanpa sepatah kata John menutup teleponnya. John? Civilized man to move on. Melihat reaksi John, Vigo tanpa berpikir panjang segera memerintahkan asistennya mengirimkan anak buahnya untuk membunuh John Wick. Kemudian scene memperlihatkan John yang sedang mandi dan terlihat tato yang sangat indah bertuliskan Fortis Fortuna Adiuvat. Dan dengan pengalaman yang ia punya, John pun tahu apa yang akan terjadi. Ia pun bersiap untuk beraksi. Tanpa rasa ampun, John berhasil membunuh semua pasukan Vigo. John seperti menari bersama pasukan Vigo dan John sangat mudah mengalahkan pasukan Vigo. Setelah John berhasil mengalahkan semua pasukan Vigo, seorang polisi datang menemuinya. Setelah ia mendapatkan laporan bahwa terjadi suara bising dari tetangga John. Tahu dengan siapa ia berurusan dan tidak ingin urusannya menjadi lebih panjang, sang polisi membiarkan John melakukan kegiatannya. You working again? No, just sorting some stuff out. Good night, John. Good night, Jimmy. Kemudian John melepon petugas kebersihan khusus untuk membersihkan rumahnya, termasuk para mayat pasukan Vigo pun ikut dibungkus oleh petugas kebersihan. Good to see you, John. Goodbye, Charlie. John. Scene berpindah ke kawan lama John yaitu Marcus. Ia didatangi oleh Vigo untuk membunuh John. Dan jika ia berhasil, maka ia akan mendapatkan uang sebesar $2 juta. Marcus tanpa basa-basi mengiyakan tugas dari Vigo. Consider it done. Scene kembali kepada John yang sedang pergi ke sebuah hotel. Hotel ini adalah hotel yang menaungi para pembunuh bayaran yang ada di Amerika Serikat, yang disebut dengan Continental, dan di setiap Continental memiliki seorang manajer, dan di atas Continental masih ada organisasi yaitu High Table. Hal ini akan diulas lebih dalam pada John Wick 2 dan John Wick 3. John yang telah lama tidak pergi ke sana masih mendapatkan sambutan yang hangat dari petugas hotel. John menginap ke hotel tersebut selama ia menjalani tugasnya. A pleasure having you with us again, Mr. Wick. John pergi menemui sang manajer yang bernama Winston untuk mendapatkan informasi tentang Yosef. Winston menyambut hangat kedatangan John ke tempatnya. Kemudian Winston memberitahu kembali kepada John bahwa ada peraturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak boleh ada bisnis yang dilakukan di area Continental, atau bisa disebut Continental adalah area netral. No business can be conducted on these premises lest it's personal.
Setelah mendapatkan informasi dan wejangan dari Winston, John segera mempersiapkan dirinya untuk melakukan pekerjaannya, yaitu membunuh Yosef. John segera pergi menemui Yosef di tempatnya berada, yaitu di sebuah klub malam bernama Red Circle, di mana tempat itu sudah dibuat penjagaan yang begitu ketat yang dilakukan oleh para pengawal Yosef. Yosef sendiri sedang bersantai di ruang bawah tanah bersama para wanita penghibur tanpa tahu bahaya apa yang akan ia hadapi. John telah sampai di sana. Dengan santai, ia menodong pistol kepada security di sana dan security tersebut seperti sudah tahu bahwa itu adalah John Wick. Dan ia tak ingin membuang nyawanya dan segera memberikan akses kepada John Wick. Dan John Wick pun beraksi. Dengan mudah, ia membunuh salah satu teman Yosef dan mendapatkan informasi di mana Yosef berada. Aksi hebat John sebagai pembunuh bayaran terhebat pun diperlihatkan, di mana setelah ia pensiun selama 10 tahun dari dunia kriminal dan usianya menginjak kepala 5, John berhasil menyusup ke ruang bawah tanah tanpa diketahui oleh para pengawal. Namun aksi John terhenti setelah ia harus menghadapi salah satu pengawal yang mendorong ia ke lemari handuk. Setelah mengetahui bahwa John Wick berhasil menyusup, Yosef segera kabur dari sana. Sedangkan John masih harus terlibat perkelahian dengan para pengawal Yosef. John berhasil mengalahkan para pengawal dengan luka yang cukup parah. Ia pulang ke Continental dan minta dokter segera merawatnya. No, I've got that covered. Ketika John sedang beristirahat, Marcus menembak bantal John dan ternyata itu adalah kode untuk John bahwa ada tamu yang datang. Tamu itu ialah seorang asasin bernama Perkins. Terjadi perkelahian antara John dan Perkins. Ternyata Perkins dibayar oleh Vigo untuk membunuh John. Di tengah-tengah perkelahian, John memaksa Perkins agar mengetahui kedok dari Vigo. John akhirnya mendapatkan informasi dari Perkins setelah ia mengalahkannya. John menitipkan Perkins kepada kawan pembunuhnya agar Perkins tidak kabur. Setelah John mengetahui beberapa hal tentang Vigo, John pergi ke sebuah gereja di mana gereja ini hanyalah sebagai kedok untuk Vigo menitipkan hartanya. John membakar semua barang berharga untuk Vigo setelah ia menghabisi para penjaga tempat tersebut. Mengetahui John telah merusak bengkel yang ia miliki, Vigo segera menemui John. Namun sebelum ia menemui John, John telah mengetahui tempatnya berada dan terjadilah pertempuran antara John dan para pengawal Vigo. Namun sayang, John kalah karena ia ditabrak dengan mobil oleh anak buah Vigo. Kemudian John ditangkap dan dibawa ke sebuah gudang yang tak terpakai. Terjadi percakapan antara Vigo dan John. People don't change. You know that. Which is why God took your wife. He killed that for me! Lalu setelah Vigo pergi, Vigo menugaskan anak buahnya untuk segera membunuh John. Namun tiba-tiba Marcus menembakkan sebuah peluru tepat ke kepala anak buah Vigo dan John berhasil kabur dan segera mengejar Vigo. Akhirnya Vigo berhasil ditangkap dan John minta alamat Yosef kepada Vigo. Dengan terpaksa, Vigo memberikan alamat Yosef dan menyerahkan jiwa anaknya kepada John. Yosef kini sedang tegang menunggu kehadiran John.
Dan dengan keahlian yang John miliki, John dengan mudah berhasil membunuh Yosef. Setelah berhasil membunuh Yosef, John menemui Markus untuk mengucapkan terima kasih. Sesampainya Markus di rumah, ternyata ia telah ditunggu oleh Viggo dan ternyata Viggo mengetahui selama ini bahwa Markus menolong John dari informasi yang diberikan dari penjilat yaitu Perkins. Ternyata Perkins berhasil mengalahkan assassin yang ditugaskan oleh John untuk menjaganya. Setelah John tahu Markus akan dibunuh oleh Viggo, John bergegas pergi ke kediaman Markus. Namun naas, setelah John datang, Markus telah mengembuskan nafas terakhirnya. Scene menunjukkan Perkins dibunuh diakibatkan ia melakukan pekerjaan di Continental pada saat ia ingin mencoba membunuh John. Kini John sedang mengejar Viggo. Terjadi tembak-tembakan antara John dan para pengawal Viggo. Dan pada akhirnya John dan Viggo bertarung 1 versus 1. Dan tentu saja pertarungan dimenangkan oleh John. Lalu scene di awal film kembali diperlihatkan di mana John pergi menuju penangkaran hewan untuk mengadopsi satu anjing untuk menemaninya. Film pun selesai. Film ini berhasil membuat saya kagum atas keahlian John Wick sebagai pembunuh bayaran nomor 1 di Amerika bahkan dunia. Film ini menyajikan alur yang cepat tanpa basa-basi, hajar sana tembak sini, dan dengan alur cerita yang mudah dipahami. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah mencuri, karena mencuri adalah salah satu perbuatan yang sangat tercela, apalagi hingga membunuh seekor anjing. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam John Wick.